Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan disampaikan tentang strategi pembelajaran untuk agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Video ini disampaikan sebagai salah satu tugas dalam workshop pelatihan dasar CPNS PNBP LAN Angkatan 5 tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Atika Yusti Ferdina. Saya merupakan Widya Iswara Ahli Pertama Balai Diklat Keagamaan Palembang. Mari kita masuk ke dalam agenda 3. Berdasarkan keputusan Kepala LAN nomor 14 garing K.1 garing PDP.07 garing 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Agenda 3 merupakan salah satu dari 4 mata pelatihan dalam pelatihan dasar CPNS. Pada agenda 3, peserta pelatihan akan mempelajari tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agenda 3 sendiri akan disampaikan selama 31 jam pelajaran, di mana masing-masing jam pelajaran akan diselenggarakan selama lebih kurang 45 menit. Agenda 3 akan disampaikan dalam 2 mata pelatihan, yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah smart ASN. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya pelatihan dasar CPNS saat ini diselenggarakan dengan cara blended learning, di mana peserta pelatihan akan melaksanakan pembelajaran secara MOC, distance learning, dan juga secara klasikal. Untuk agenda 3 diselenggarakan MOOC selama lebih kurang 6 jam pelatihan, sedangkan untuk distance learning dengan komponen terbesar yaitu selama 20 jam pelatihan, dan juga untuk klasikal sebanyak 5 jam pelatihan. Berikut adalah skema pembagian jam pelatihan atau jam pembelajaran untuk agenda 3. Di hari pertama, peserta pelatihan akan melaksanakan distance learning secara asinkronus dan sinkronus. Untuk asinkronus akan diselenggarakan selama 6 jam pelatihan, sementara untuk sinkronus akan diselenggarakan selama 2 jam pelatihan. Kemudian di hari kedua, peserta akan melaksanakan distance learning secara asinkronus. Tidak ada tatap muka dalam hari kedua. Untuk hari ketiga, peserta akan full tatap muka sebanyak 3 jam pelatihan secara sinkronus. Setelah masa habituasi, peserta pelatihan akan melaksanakan tatap muka secara klasikal sebanyak 5 jam pelatihan. Selanjutnya adalah skema detail untuk distance learning di hari pertama, yaitu sebanyak 8 jam pelatihan, 6 jam pelatihan secara asinkronus, dan 2 jam pelatihan secara sinkronus. Untuk pelatihan secara asinkronus, peserta pelatihan lebih kurang akan mempelajari atau self-learning, mempelajari secara mandiri bahan-bahan bacaan yang sudah tersedia di laman distance learning LAN. Kemudian peserta juga akan mulai mengerjakan beberapa tugas mandiri, seperti mengerjakan learning journal, mengerjakan identifikasi isu aktual terkait implementasi agenda 3, kemudian melaksanakan analisis isu manajemen ASN di instansi. Untuk pelatihan pembelajaran secara sinkronus sebanyak 2 jam pelatihan, berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana peserta akan melaksanakan pengenalan baik sesama peserta maupun juga dengan fasilitator. Kemudian yang kedua akan dilaksanakan recall memory atau memanggil kembali ingatan-ingatan peserta terhadap materi-materi yang sudah dipelajari pada saat MOOC ataupun secara asinkronus di mana peserta kemarin belajar secara mandiri. Kemudian fasilitator akan memperkuat dan memperdalam materi yang sudah disampaikan. Kemudian juga fasilitator akan melaksanakan pembahasan tugas, menjelaskan secara detail pengerjaan tugas, teknis pengumpulan tugas, dan deadline. Untuk penutupnya akan dilaksanakan kesimpulan dengan melaksanakan kuis. Di hari kedua akan disampaikan secara asinkronus, di mana peserta tidak melaksanakan tatap muka tetapi mengerjakan tugas yang sudah disampaikan oleh fasilitator di hari pertama. Untuk hari ketiga, peserta akan full tatap muka sebanyak lebih kurang 3 jam pelatihan atau lebih kurang 135 menit, di mana pembukaan akan dilakukan oleh fasilitator dengan merecall kembali beberapa materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian, peserta pelatihan akan melaksanakan presentasi tugas yang dianggap perlu untuk disampaikan dan dinilai secara langsung. Kemudian, fasilitator akan menyampaikan beberapa materi atau substansi terkait untuk penguatan, bisa juga dengan melakukan penayangan video. Kemudian yang keempat akan dilaksanakan brainstorming tatap muka yang sudah dilaksanakan selama lebih kurang 3 hari. Kemudian akan ditutup dengan penguatan atau kesimpulan dengan melalui kuis. Selama 3 hari sudah selesai namanya distance learning, kemudian peserta akan melaksanakan habituasi. Setelah habituasi, peserta pelatihan akan masuk ke dalam namanya pembelajaran secara klaksikal. Peserta akan mengikuti pelatihan ini selama pelatihan di agenda 3 ini dengan 2 materi yaitu manajemen ASN dan juga smart ASN. Di mana manajemen ASN tujuannya adalah untuk peserta memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban
kode etik ASN, konsep sistem merit, dan juga pengelolaan ASN. Di mana yang perlu digarisbawahi adalah hasil akhir atau output dan outcome-nya peserta akan memahami, di mana memahami ini masuk dalam level kognitif C2, yaitu understand atau memahami. Kemudian untuk materi atau mata pelatihan Smart ASN, peserta pelatihan diharapkan mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Jadi peserta diharapkan mampu mengaplikasikan atau mengaktualisasikan materi yang dia dapat. Dalam hal ini, dalam taksonomi Bloom, mengaktualisasikan atau mengaplikasikan masuk dalam kategori C3. Untuk itu, peserta secara strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan metode ceramah dan juga student center atau dengan mensimulasikan semua apa materi yang sudah didapat oleh peserta. Hal ini diharapkan peserta akan mampu tidak hanya memahami, tidak hanya mengingat, namun dapat mengaplikasikan materi-materi yang sudah diperoleh selama mengikuti pelatihan. Selanjutnya berikut adalah detail pelaksanaan klasikal yang akan disampaikan selama lebih kurang 5 jam pelatihan. Pertama akan dilakukan pembukaan, di mana selanjutnya akan dilakukan recall memories atau mengingatkan kembali peserta terhadap materi-materi yang sudah dipelajari pada saat MOOC ataupun asinkronus. Kemudian, dalam hal ini peserta diharapkan mampu mencapai level kognitif C2, di mana dia akan memahami dan membedakan serta mengingat apa yang sudah disampaikan pada materi-materi yang sudah mereka dapatkan, terutama dalam hal agenda ketiga. Kemudian peserta akan diajak untuk melaksanakan diskusi kelompok berupa identifikasi SWOT atau juga melaksanakan case study, di mana peserta pelatihan pada hal ini diharapkan dapat mengaktualisasikan atau memahami serta menerapkan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah didapatkan selama dalam proses pembelajaran. Penutupnya, peserta akan melaksanakan penerimaan umpan balik dan juga penutup berupa kesimpulan dan penguatan dari fasilitator. Itulah tadi merupakan beberapa tahapan dalam proses pembelajaran dan beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran agenda 3. Untuk pembelajaran orang dewasa, dalam hal ini CPNS yang sudah berusia dewasa, ada beberapa tips yang dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah memperbanyak analogi. Materi-materi akan lebih baik dianalogikan terhadap suatu peristiwa yang real, sehingga peserta mampu membayangkan dan memahami secara lebih detail. Kemudian yang kedua, tanamkan memoris atau ingatan yang baik, seperti mengajak peserta memecahkan secara langsung dan melaksanakan secara langsung, atau dalam istilahnya adalah student learning, sehingga pada saat tertentu mereka membutuhkan ingatan atau memori untuk materi tersebut, mereka akan mengingat-ingat apa saja yang sudah mereka laksanakan. Demikian strategi pembelajaran yang dapat disampaikan untuk agenda 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.